Baik pemirsa, kembali di Kasih Sempurna dengan topik pada hari ini, Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dari dasar Lukas 19 ayat 10. Nah Pak Gembala, di segmen terakhir ini saya ingin penegasan kembali kepada Pak Gembala, kepada seluruh pemirsa JTV, umat Tuhan yang percaya dan yang sudah menerima Yesus, bahwa sebenarnya tema ini bertahun-tahun yang lalu sering diangkat. Juru Selamat datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pasti mereka akan bertanya, wah ini masa siapa yang hilang? Kita merasa sudah diselamatkan kok. Kok Juru Selamat mau datang untuk menyelamatkan kami? Untuk apa kami juga beribadah kalau kami tidak selamat-selamat? Betul. Begitu, silakan Pak. Iya, kepada pemirsa Jaya TV yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bahwa ini kisah Sakeus dan Yesus. Ceritanya memang panjang, tetapi secara singkat saya mau menjelaskan dari tema itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, makna daripada tema ini adalah kita melihat pribadi Sakeus. Sakeus itu siapa? Dia sesungguhnya seorang kaya, seorang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Dalam tradisi orang Yahudi, anggapan orang Yahudi bahwa Sakeus ini orang berdosa dan tidak mau duduk bicara, apalagi mau tinggal di rumahnya. Tetapi tindakan Yesus beda. Kenapa? Karena ada usaha yang dilakukan Sakeus. Waktu dengar bahwa Yesus sedang lewat di Yeriko, dan Sakeus penasaran, seperti apa sih Yesus ini? Orang seperti apakah? Dalam ceritanya bahwa karena orangnya pendek, dia berusaha melihat Yesus tapi tidak sanggup. Naiklah di atas pohon ara ya. Baru dia mulai waktu Yesus melihat Sakeus, Sakeus, saya sudah tahu hati kamu. Dan Sakeus turun, hari ini saya mau ke rumahmu. Ini luar biasa karena Sakeus, latar belakang saya sudah jelaskan, dia orang berdosa. Masyarakat menghina dia, tidak senang dengan dia, tidak menyukai dirinya. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha yang dia kerjakan itu luar biasa menurut saya. Dia berusaha mau berjumpa dengan Yesus berbagai cara. Dihalangi, dihambat, tetapi dia datang sampai naik ke pohon untuk melihat Yesus. Untuk melihat Yesus. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, dan orang-orang iri. Ketika Yesus bilang, Sakeus, turun. Hari ini saya mau tidur. Orang-orang bahkan tidak percaya. Tidak suka dengan apa yang Yesus terima itu. Okay. Jadi ini hal penting sekali kepada pemirsa, bahwa apakah kita sudah melakukan seperti Sakeus, berusaha cari Yesus, itu penting. Dalam situasi sekarang, corona muncul di mana-mana, ekonomi juga akan dampak ke depan. Tapi dalam situasi itu jangan patah semangat, berusaha berjumpa dengan Yesus, sangat penting. Seperti Sakeus berusaha, itu yang pertama. Yang kedua, tentu di sekeliling kita tidak akan senang dengan kita. Karena kita anak-anak Tuhan, maka dunia membenci kita, dan orang-orang tentunya tidak suka dengan ibadah, dengan perayaan Natal seperti ini. Orang tidak suka. Tapi ingat bahwa Yesus datang mencari orang yang berdosa, bukan orang beribadah, orang yang agamawi tidak. Karena yang membutuhkan itu, membutuhkan dokter adalah orang yang sakit. Ya, itu. Jadi Yesus melihat hati kita, bahwa kita butuh Yesus, dan kita orang yang merasa diri, aduh saya orang berdosa, tidak layak. Justru Yesus senang itu, dan dia berkata, Sakeus, kita ke rumahmu. Itu penting. Kata itu penting sekali. Mari kita mengalami seperti Sakeus mengalami pada waktu itu. Lalu reaksi Sakeus seperti apa? Dia bilang, apa yang selama ini saya peras, yang saya kerjakan, saya mau bagikan itu kepada masyarakat yang paling di bawah, paling apa. Itu hadiah-hadiah yang luar biasa yang dia taburkan. Jadi kita juga mau terapkan hal itu. Kalau kita sudah mengalami sukacita, kita sudah berjumpa dengan Yesus, maka jangan simpan berkat. Secara materi, mari kita juga melihat kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Tetapi juga mari kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Apa yang saya mengalami keselamatan ini, mari kita juga peduli kepada mereka yang terhilang. Yang ada di desa-desa, di suku Korowai misalnya.
mereka belum mengalami ini, mari kita lakukan seperti Yesus. Datang, juru selamat datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sesudah itu, terakhir Yesus bilang apa? Dia bilang, hari ini ya anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita sudah mengalami berkat Tuhan, kita sudah merayakan Natal bertahun-tahun, tahun kali ini mari kita lakukan seperti ayat 10 itu. Kita juga peduli kepada mereka yang terhilang. Karena di tengah-tengah kita banyak orang mengalami kehilangan, ya, mengalami ada dalam kutukan. Kalau orang yang dalam kutukan, maka dia belum pernah mengalami sukacita dan sejahtera seperti yang sedang kita alami tahun ini, tahun 2020 ini ya. Jadi mari kita belajar seperti Zakheus, berusaha datang berjumpa dengan Yesus, lalu Yesus menyapa dia. Dan tindakan terakhir adalah mari kita juga peduli kepada mereka karena itu bagian dari panggilan, bagian dari perintah Yesus bahwa pergi jadikan semua bangsa muridku supaya mereka juga keluar dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tetapi berkat ini jangan simpan, mari kita pergi. Yang terakhir yang saya mau bilang bahwa kalau memang kita tidak bisa masuk ke suku-suku ke daerah-daerah yang jauh, mari kita buat sesuai pengaruh kepada anak-anak kita. Pertama itu ya, di keluarga kita. Artinya keselamatan ini harus di dalam keluarga dulu, ya, baru bisa keluar. Ya, dalam keluarga dulu. Jadi keluarga sekarang ini zamannya beda. Kenapa? Karena anak-anak muda lebih banyak dikuasai oleh HP. Karena zaman sekarang zaman yang gesek-gesek ya Pak ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak kita, generasi keluarga kita terikat dan peralihan ya, fokusnya kepada HP dan pengaruh-pengaruh yang kurang bagus. Karena itu mari kita menolong mereka supaya mereka keluar dan arahkan kepada mereka bahwa berjumpa dengan Yesus sangat penting. Dan sebenarnya berjumpa dengan Yesus masih lebih luar biasa daripada bermain HP ya, Bapak. Karena barang ini ya siapapun kita pasti menggunakan ini terus di tangan, ini terus waktu tidur, semua dengan ini. Jadi secara tidak langsung kita sedang ada dalam satu lingkaran yaitu ilah zaman now. Ilah zaman sekarang itu HP ini. Jadi di Natal ini saya mau ingatkan kepada pemirsa bahwa mari kita berdoa sungguh-sungguh bawa keluarga kita kembali kepada Yesus. Karena barang ini membuat anak-anak jadi pemalas, tidak mau datang ke gereja berjumpa dengan Yesus, membaca firman Tuhan apalagi, tidak mau. Jadi itu tugas tanggung jawab kita secara keluarga, selamatkan keluarga anak-anak kita supaya mereka fokus kepada firman, kepada Yesus daripada barang ini. Dan kalau keluarga sudah baik, maka kita perhatian juga keluar kepada lingkungan. Lalu lebih lanjut lagi kepada kepada suku-suku yang terhilang sampai hari ini masih belum dengarkan Injil. Baik. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Gembala atas diskusi sekaligus perenungan singkat. Sebelum kita menutup program Kasih Sempurna ini, saya mau meminta Pak Gembala untuk menutupnya dengan doa. Kepada pemirsa, mari kita menutup acara ini dengan doa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu karena engkau datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yaitu kami yang sedang ada di dalam acara ini juga mengalami kasih itu. Karena itu kami juga mohon kepada teman-teman, kepada keluarga pribadi-pribadi yang menyaksikan acara JTV ini, biarlah mereka juga mengalami hal yang sama. Dulu mereka terhilang, tetapi sekarang berjumpa dengan engkau. Maka tugas kami adalah memberitakan, pergi kasih tahu kepada mereka yang terhilang sampai hari ini. Yaitu penginjilan belum selesai. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam momen ini di Natal tahun 2020 ini. Kami bisa menjelaskan secara singkat apa itu juru selamat datang dan mencari yang terhilang. Dan di akhir ini kami mohon Roh Kudus terus bekerja, menjamah dalam hati semua orang yang mendengar acara ini di JTV.
Dan kami juga memohon supaya Tuhan memberkati dan pakai JTV, semua pengurus, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat dengan jangkauan di seluruh Papua, Indonesia, bahkan dunia. Terima kasih banyak Bapak di surga. Dan akhirnya kami juga memohon berkat. Berkat khusus turun atas umat Tuhan di mana saja mereka berada. Berkat penyertaan, kasih sayang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus tinggal menyertai kami sekalian mulai detik ini sampai selama-lamanya. Yesus datang jemput kami sebagai saleh-salehnya. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berkata, Amin. Ya, di akhir ini saya mau menyapa kepada seluruh pemirsa Jaya TV bahwa saya Pendeta Nahum Wandik, Gembala Sidang di Jemaat Gidi Polomo Sentani. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih Pak Gembala atas waktunya saat ini berdiskusi teologis tentang karya keselamatan Tuhan. Kita akan berjumpa di pelayanan-pelayanan firman Tuhan yang lain. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Maju terus JTV semakin hebat. Demikian pemirsa perbincangan kami tentang karya keselamatan Tuhan. Semoga lewat perbincangan-perbincangan ini banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan dengan demikian tugas kita sebagai manusia untuk perpanjangan Tuhan akan keselamatan di dunia ini akan semakin berlanjut dari generasi ke generasi. Amin. Dan kami akan akhiri program Kasih Sempurna yang dipersembahkan oleh Jaya TV, Green Sense, dan Global Mission International Indonesia atau GMII. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Shalom. Shalom.